Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Irfan Simamora. Pada video sebelumnya kita sudah membuat metode untuk upload gambarnya ya untuk aplikasi penjualan mobil. Nah sekarang kita akan masuk ke membuat menu loginnya. Di sini yang dipakai tabelnya adalah user. Di sini kita tambahkan dulu usernya ya. Ini username-nya. Nah, ada dua di sini. Nanti level 1 itu sebagai petugas, level 2 sebagai manajer. Oke, misal manajer, username-nya manager@gmail.com. Lalu passwordnya M bintang ada ya. Lalu levelnya satu sebagai petugas. Oh ini dua ya, dua. Saya maunya dua manajer untuk levelnya. Lalu petugas at gmail.com. Lalu passwordnya P bintang. Lalu levelnya adalah level satu. Lalu kita save. Usernya satu, dua. Oke, berarti lupa buat ID-nya tadi sebagai primary key. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita ke halaman login. Ini saya sudah buat GFrame formnya untuk halaman login. Begini bentuknya. Ada dua text field. Yang mana nama variabelnya itu text user dan text pass. Lalu ini lupa ganti nama variabelnya. Ini btn login. Oke, langsung saja kita ke source-nya. Nah, seperti biasa, langkah pertama kita buat dulu variabel-variabel untuk prepare statement, result set, serta memanggil koneksinya. Private prepare statement, start. Oke, langsung import prepare. Import Java SQL bintang. Oke, nggak ada import, harus import manual. Lalu private result set result set rs. Lalu panggil koneksinya, koneksi ke sama dengan new koneksi. Lalu panggil metode koneksi ke sini, titik connect. Oke, lalu kita buat kelas baru yang namanya user, kelas user, di mana ada atribut-atributnya, itu ada id user, ada levelnya untuk yang integer, lalu string, username, dan password. Lalu di dalamnya kita buat metode user, public user. Nah, this untuk id usernya nilai sementaranya 0. Lalu this username-nya itu tadi txt user get text. Lalu untuk passwordnya dengan txt pass get text. Oke, lalu levelnya juga nilai sementaranya adalah 0. Oke, selanjutnya kita buat fungsi di tombolnya event action action perform. Sini kita buat objek baru. Sebelumnya kita panggil dulu kelas yang sudah kita buat tadi. User u sama dengan new user. Lalu seperti biasa try dan catch exception a. Lalu di option pen show message dialog. Show message dialog. Ini yang minimum. Lalu pesannya akun tidak ditemukan. Oke, lalu di dalam package-nya kita buat query di start sama dengan ke get code titik prepare statement.
reparse statement. Nah, lalu kita masukkan query-nya. Nah, select bintang form. Nah, nama tabel kita tadi user where username sama dengan tanda tanya and password sama dengan tanda tanya. Oke, apakah tulisannya begitu? Username, password. Oke, lalu this start set string 1, objeknya lalu variabelnya username, ini kontrol panah bawah saja, ini 2, ini password. Lalu result setnya rs sama dengan this start execute query. Oke, lalu kita buat percabangan. Jika result setnya masih ada, next, maka objeknya user. Nah, kita ambil data dari ini tabel usernya yaitu level ke dalam variabel kita. Oke, tadi ambil yang level ya, level sama dengan rs, tipenya tadi integer jadi get in. Nah, lalu di sini tulisannya level, huruf kecil semua, level. Oke, lalu di dalamnya ada pertemuan lagi. Jika levelnya itu sama dengan 1, maka dia nanti kan dari login ini perginya ke beranda, menjadi beranda atau laman utama. Nah, nanti dia perginya ke menu utama ini. Nanti yang level 1 itu adalah petugas. Nanti petugas cuma bisa mengakses data masternya, sedangkan laporan tidak bisa diakses. Lalu level 2 itu kan manajer. Dia cuma bisa mengakses laporan dan tidak bisa mengakses data master. Oke, kembali lagi ke itu tadi. Nah, jadi dia kan dari login ini dicari tahu dulu apa levelnya, lalu dia masuk ke menunya. Nah, menunya tadi adalah menu utama, menu utama beranda sama dengan menu utama. Oke, lalu set visible true, B, lalu dispose. Oke, lalu else if u level sama dengan 2, maka ini bapak ini sama, dia ke menu utama. Oke, else, nah, lain daripada itu maka ada muncul option pane ini. Nah, di sini tadi bukan ini ya, kita cari error untuk sambungan SQL-nya, get message. Oke. Nah, lalu bagaimana supaya di menu utama ini nanti yang level 1 cuma bisa mengakses data master beserta login. Level 2 cuma bisa mengakses laporan serta login. Ini login di sini jadi fungsinya itu jadi logout ya, nanti ya mengembalikan ke halaman login. Masuk ke source-nya. Nah, di sini di beranda kita buat dulu variabel untuk user levelnya. Oke. Private integer user level. Oke, lalu di metode utamanya di user level sama dengan level. Nah, lalu di sini kita buat parameter untuk levelnya supaya nanti yang level 1 kita pakai menu utama 1, menu utama 2. Jadi di sini kita pakai variabel level yang bertipe integer. Lalu
kita buat untuk ininya, ini kita ganti dulu jadi btn data nama variabelnya, lalu ini btn lapor. Nah, lalu kita buat fungsi supaya nanti ini tombol data master sama tombol laporan cuma bisa diakses sesuai dengan levelnya. Jadi kita buat metode public java swing menu jmenu get btn data. Nah, yang di return adalah return nama buttonnya tadi ini btn data dan btn lapor. Oke, yang di return btn data. Oke, lalu buat juga untuk laporannya data swing get btn lapor, yang di return adalah btn lapor. Oke, setelah itu kita buat metode atur menunya private void atur menu. Kita buat percakapan if user level sama dengan 1. Oke, maka btn lapor itu di set enable true. Oke, jika user levelnya 1 maka tombol ini bisa diakses dan tombol lapornya tidak bisa. Jadi ini kita pakai ke bawah btn btn data true. Ini yang false ya, dia nggak bisa mengakses btn lapor. Nah, lalu else if user level sama dengan 2 maka nah ini dia bisa akses lapor tapi data nggak bisa. Ini jadi true, ini yang jadi false nya false. Nah, lalu untuk menu tadi kita masukkan ke metode utama kita tadi. Oke, nah di sini jadi error kan, karena di sini menu utamanya kita punya parameter. Di mana parameternya? Isinya itu adalah angka. Angka apa yang perlu itu angka 1 dan 2. Jadi sini jika levelnya 1 tadi kan petugas, jadi dia cuma bisa akses button data. Jadi kita 2, ini 1, ini 2. Untuk level 2 nya save. Coba kita run apakah sudah bisa. Oh, masih error ya. Oh, menu utama masih error karena kita buat dulu di sini yang di ini main metodenya kita buat dulu level defaultnya. Jadi kita pilih antara 1 dan 2 terserah. Jadi ini saya pilih 1 aja, save. Kita run ulang. Misal saya login sebagai petugas @gmail.com. Tadi passwordnya p bintang. Oke, nah dia kan bisa mengakses data master sementara laporan nggak bisa. Oke, nah di sini error untuk kembalinya karena oke ke menu utama ya, kan tadi data mobil ini semua data-datanya jadi error karena dia menekan tombol kembali. Jadi di tombol kembalinya kan menuju ke beranda nih, yang bisa mengakses ini adalah petugas. Jadi untuk setiap tombol kembalinya kita kasih parameter 1 untuk yang menu yang data, yang laporan nanti parameternya 2 karena hanya bisa diakses oleh manajer yang levelnya adalah 2. Ini kita save, nah dia jadi nggak error kan. Nah, di sini di setiap kembalinya kita buat isinya parameternya 1, save. Ini lagi di kembalinya kita masukkan parameternya 1. Nah, ini kalau 2 kita buat nanti dia datanya jadi nggak bisa diakses, lapornya bisa diakses gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan levelnya. Ini kita 1, save. Semua kita kasih parameter 1 di tombol kembalinya ini 1, save. Ini juga tombol kembalinya parameter 1, save. Lalu di sini saat project baru pertama kali di run maka
Kita itu ke login dulu ya, langsung ke menu login. New, laman login, laman login, nggak langsung ke beranda dia. Show. Oke, lalu ini kita hapus saja. Oke, save. Nah, coba kita run di sini ya. Nah, tadi sudah kita matikan runnya, jadi udah bisa di run ulang. Nah, dia langsung ke halaman login. Tadi petugas @gmail.com, nama itunya tadi, passwordnya P bintang. Oke, dia bisa mengakses semua data, kembali, data, kembali, data, kembali, data, kembali, data, kembali. Lalu, untuk yang laporan-laporan ini, kita kembali ke menu utama tadi. Nah, di sini saya belum buat untuk pindah halamannya, jadi kita buat dulu. Ini event, action perform. Nah, dia tujuannya kemana? Tadi yang pertama itu adalah laporan jual cash. Nah, jadi new laporan jual cash titik show. Lalu halaman ini di dispose. Nah, yang lain ini event action perform. Ini kita copy saja, kita ganti nama kelas yang dituju, atau ini tadi yang kedua jual kredit. Oke, mana nih lapor jual kredit, kredit. Lalu yang ketiga laporan status cicilan. Ini event action perform. Langsung saja copy, paste. Lalu ini jadi laporan status cicilan, laporan status cicilan. Oke, lalu di laporan-laporan ini kita belum buat tombol kembalinya, jadi kita buat dulu semua tombol kembalinya ya. Ini kita nanti kembali, kembali. Ini juga kita buat tombol kembali, kembali. Kembali. Nah, ini juga buat tombol kembali, kembali. Nah, lalu di setiap ininya action performnya dia ke menu utama, menu utama. Karena ini bisa diakses oleh level 2, maka kita masukkan parameternya 2. Tick show ya. Nah, ini kita copy saja, kita masukkan ke semua, kembali pada laporan. Oke, kembali pada laporan, save. Nah, lalu kita run ulang. Ini kita run ke halaman login. Oke, tadi akun untuk manajer itu manajer@gmail.com, manajer@gmail.com, passwordnya M bintang, login. Nah, dia ininya nggak berfungsi, data masternya cuman laporan. Kembali, kembali, kembali. Oke, kalau login dia akan kembali ke logout. Ini belum kita buat fungsinya ya. Nah, mana laman utama, menu utama. Oh ya, ini belum kita buat fungsinya untuk ke logout dia ya. Jadi new laman login, show. Oke, dispose. Oh ya, tadi lupa kasih dispose ya di setiap kembali nanti di sini. Mana tuh halaman laporan jual cash. Terakhir tadi harus di dispose, nanti window untuk ininya laporan jual kredit jual cashnya nggak tertutup, harus di dispose. Oke, nah tadi sudah bisa. Sekarang kita coba untuk logoutnya ya. Nah, kita run. Mana nih run, coba kita buat dulu username dan passwordnya salah ya. Manajer, nah misal typo, jadi 2 R nya M bintang, dia nggak bisa masuk. Coba ininya cuma M. Oke, nggak bisa masuk. Oh, apa nih,
manager at gmail.com and bintang. Nah, bisa ya. Hmm, Oke, kita ke logout. Nah, oke, di sini ada sedikit perbaikan. Tadi kan pesan ini ya, else ini nggak muncul ketika username dan passwordnya salah. Seharusnya itu kita buat di luar ya, bukan di untuk validasi usernya. Dia kan validasi username dan passwordnya. Jadi di luar dari array-nya. Ini kasih di luar. Kita Ctrl X, kita kasih di bawah if rx next nya. If rx next. Oke, pasangan if ini adalah ini else. Oke ya, save. Coba manager gmail.com m bintang. Dia nggak bisa. Oke, cukup sekian untuk video hari ini. Untuk semua fungsinya sudah berjalan dengan semestinya dan baik. Nah, pada video selanjutnya kita akan membuat untuk installernya. Bagaimana supaya aplikasi yang sudah kita buat itu bisa diinstal di PC atau laptop orang lain dan bisa dibuka dan berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih sudah mengikuti series ini hingga video ke-11 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.